Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menampilkan video presentasi materi sistem koloid. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya atas nama Sukma Ayu dan didampingi oleh rekan-rekan saya. Di samping kanan saya atas nama saya Denti Alfarid, dan di samping kiri saya atas nama saya Serni Julianti. nama saya Andrianto. Selamat menyaksikan. Perbedaan larutan, koloid, dan suspensi. Dari video tadi, kita dapat lebih mudah mengetahui perbedaan antara larutan, koloid, dan suspensi. Tapi sebelum itu, kita juga harus mengetahui apa yang dimaksud dengan larutan, koloid, dan suspensi. Larutan adalah sistem homogen yang terdiri dari zat larut dan pelarut. Larutan merupakan campuran homogen dari dua jenis zat atau lebih. Koloid adalah jenis campuran heterogen yang terbentuk karena adanya dispersi suatu zat ke dalam zat lain yang dicampurkan. Suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut yang terdispersi dalam fase cair. Seperti yang dilihat dari video praktek tadi, tentunya kita dapat lebih mudah mengetahui perbedaan larutan, koloid, dan suspensi. Dalam tabel ini dijelaskan secara lebih rinci perbedaannya. Yang pertama, larutan merupakan satu fase, sedangkan koloid merupakan dua fase dan suspensi merupakan dua fase. Perbedaan kedua, larutan terlihat jernih, sedangkan koloid terlihat keruh dan suspensi juga terlihat keruh. Perbedaan ketiga, larutan merupakan jenis campuran homogen, sedangkan koloid antara homogen dan heterogen, dan suspensi merupakan campuran heterogen. Perbedaan keempat, larutan berdiameter partikel kurang dari 1 nanometer, sedangkan koloid berdiameter kurang dari 100 nanometer dan lebih dari 1 nanometer. Sedangkan suspensi memiliki diameter lebih besar dari 100 nanometer. Perbedaan yang kelima, larutan tidak dapat disaring, sedangkan koloid tidak dapat disaring dengan penyaring biasa, tetapi bisa disaring menggunakan penyaring ultra. Sedangkan suspensi dapat disaring dengan menggunakan penyaring apapun. Perbedaan yang keenam, larutan tidak memisah jika didiamkan, koloid tidak memisah jika didiamkan, sedangkan suspensi memisah jika didiamkan. Jenis-jenis koloid. Berdasarkan fase terdispensi dan medium pendispensi dari sistem koloid, maka koloid terbagi menjadi 8 jenis. Perhatikan tabel berikut. Pertama, jika fase terdispensinya padat dan medium pendispensinya adalah padat, maka jenis koloidnya disebut dengan sol padat, atau padat dalam padat disebut sol padat. Yang kedua, jika fase terdispensinya padat dan medium pendispensinya adalah cair, maka jenis koloidnya disebut sol. Yang ketiga, jika fase terdispensinya padat dan medium pendispensinya gas, maka jenis koloidnya disebut aerosol padat. Yang keempat, jika fase terdispensinya cair dan medium pendispensinya padat, maka jenis koloidnya disebut emulsi padat atau gel. Yang kelima, jika fase terdispensinya cair dan medium pendispensinya adalah cair, maka jenis koloidnya disebut dengan emulsi. Yang keenam, jika fase terdispensinya adalah cair dan medium pendispensinya adalah gas, maka jenis koloidnya disebut dengan aerosol cair. Jika fase terdispensinya adalah gas dan medium pendispersinya adalah padat, maka jenis koloidnya disebut dengan buih padat atau busah padat. Jika fase terdispersinya adalah gas dan medium pendispersinya adalah cair,
maka jenis koloidnya disebut dengan buih cair atau busa cair. Contoh sol padat dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama gelas berwarna, yang kedua mutiara, yang ketiga perunggu. Contoh sol dalam kehidupan sehari-hari yaitu pertama tinta, yang kedua sol emas, yang ketiga belerang. Contoh aerosol padat dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama asap, yang kedua debu di udara, yang ketiga buangan knalpot. Contoh emulsi padat dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama keju, yang kedua mentega, yang ketiga jelly. Contoh emulsi dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama susu, yang kedua mayonnaise, yang ketiga santan. Contoh aerosol cair dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama awan, yang kedua kabut, yang ketiga obat semprot. Contoh buih padat dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama batu apung, yang kedua biskuit, yang ketiga karet busa. Contoh buih cair dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama buih sabun, yang kedua krim kocok, dan yang ketiga pasta. Sifat-sifat koloid. 1. Sifat optik atau dapat menghamburkan cahaya. Larutan meneruskan cahaya, koloid menghamburkan cahaya. Peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel-partikel koloid disebut efek Tyndall. Dalam kehidupan sehari-hari, efek Tyndall dapat pula kita amati seperti yang pertama di bioskop. Jika ada asap mengepul, maka dari cahaya proyektor akan terlihat lebih terang. Yang kedua, di daerah berkabut, sorot lampu mobil terlihat lebih jelas. Yang ketiga, sinar matahari yang masuk melewati celah keadaan ruangan yang berdebu, maka partikel debu akan kelihatan dengan jelas. 2. Sifat kinetik. Sifat kinetik koloid ada dua, yaitu gerakan ternal dan gerakan akibat gaya gravitasi. Partikel koloid senantiasa bergerak terus-menerus dengan gerakan patah-patah atau zigzag, yang kemudian dikenal dengan gerak Brown. Gerak Brown ini pertama kali dikemukakan oleh Robert Brown pada waktu mempelajari gerak serbuk tepung sari di atas air. Penyebab gerak Brown. Gerak Brown terjadi sebagai akibat tumbukan yang tidak seimbang dari molekul-molekul medium terhadap partikel koloid. Mengapa gerak Brown dinyatakan dapat menstabilkan koloid? Gerak Brown dapat menstabilkan koloid karena partikel-partikel koloid bergerak terus-menerus menghasilkan gerakan yang dapat mengimbangi gravitasi sehingga koloid itu tidak mengendap. 3. Sifat listrik. Partikel koloid dapat bergerak dalam medan listrik. Pergerakan inilah yang disebut elektroforesis. Partikel koloid mempunyai muatan di permukaannya disebabkan oleh pengionan atau penyerapan muatan. Sol hidrofilik seperti larutan protein, muatan diperoleh terutama karena ionisasi gugus karboksil, min COOH, dan gugus amino NH3+. Pada pH tinggi, protein bermuatan negatif dan pada pH rendah, protein bermuatan positif. Beberapa sifat listrik dari koloid. Yang pertama, elektroforesis adalah gerak partikel koloid bermuatan oleh pengaruh medan listrik. Yang kedua, elektrosmosis adalah gerak partikel koloid bermuatan melalui membran semipermeabel oleh pengaruh medan listrik. Yang ketiga, potensial aliran adalah partikel koloid dipaksa bergerak melalui pori membran atau kebalikan dari elektrosmosis. Yang keempat, potensial sedimentasi adalah partikel koloid bermuatan mengendap karena pengaruh perbedaan potensial. Adsorpsi. Adsorpsi adalah proses melekatnya suatu zat pada permukaan padatan atau cairan. Partikel koloid mudah mengadsorpsi warna. Ukuran partikel koloid kecil sehingga permukaannya luas dan menyebabkan kemampuan adsorpsinya besar. Partikel koloid akan bermuatan listrik apabila partikel koloid menyerap dan bermuatan, dan ion tersebut menempel pada permukaan koloid sehingga partikel koloid itu akan bermuatan. Sol FeOH3 mampu mengadsorpsi ion-ion H+, sehingga sol FeOH3 bermuatan positif. Sol AS2S3 mampu mengadsorpsi ion-ion S2-, sehingga sol AS2S3 menjadi bermuatan negatif. 5. Koagulasi.
Koagulasi adalah pengumpalan partikel koloid sehingga kestabilan sistem koloid menjadi hilang. Penyebab koagulasi pada sistem koloid antara lain karena pengaruh. Yang pertama pemanasan, yang kedua pendinginan, yang ketiga percampuran elektrolit, dan yang keempat elektroforesis yang berlangsung lama. Koagulasi koloid karena penambahan elektrolit terjadi sebagai berikut. Koloid yang bermuatan negatif akan menarik ion positif atau kation, sedangkan koloid yang bermuatan positif akan menarik ion negatif atau anion. Ion-ion tersebut akan membentuk selubung lapisan kedua. Apabila selubung lapisan kedua itu terlalu dekat, maka selubung itu akan menetralkan muatan koloid sehingga terjadi koagulasi. Makin besar muatan ion, makin kuat daya tariknya dengan partikel koloid sehingga makin cepat terjadi koagulasi. Gambar di atas memperlihatkan bahwa ion fosfat yang bermuatan 3 tertarik lebih dekat daripada ion klorida yang bermuatan 1, walaupun konsentrasi ion fosfat itu lebih kecil. Contoh proses koagulasi pada gambar yang pertama, sistem koloid dengan partikel-partikel sol yang bermuatan negatif. Gambar yang kedua, ion-ion Na+ ditambahkan ke sistem koloid dengan partikel-partikel sol yang bermuatan negatif. Yang ketiga, partikel-partikel sol sistem koloid menjadi netral. Dan yang keempat, partikel-partikel sol sistem koloid akan menggumpal dan selanjutnya mengendap terkoagulasi. Contoh koagulasi yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari seperti merebus telur mentah di dalam air, mendinginkan agar-agar panas, pembentukan delta di muara sungai, penjernihan air sungai, penggumpalan karet dalam lateks, penggumpalan asap debu pabrik dengan pengendap Cortex. 6. Koloid pelindung adalah suatu sistem koloid yang ditambahkan pada koloid lain sehingga dihasilkan koloid yang stabil. Misalnya pada pembuatan es krim, agar dihasilkan es krim yang lembut, perlu ditambahkan gelatin sebagai koloid pelindung. 7. Koloid liofil dan liofob. Koloid yang medium pendispensinya cair dibedakan atas dua jenis, yaitu koloid liofil dan koloid liofob. Koloid liofil adalah koloid yang mempunyai gaya tarik-menarik yang cukup besar antara zat terdispersi dengan mediumnya. Umumnya, koloid liofil lebih kental dan lebih stabil dari koloid liofob karena fase terdispersi dibungkus oleh mediumnya, sehingga terhindar dari pengelompokan atau koagulasi. Hal ini disebut solvatasi atau hidratasi. Koloid liofil bersifat reversibel karena apabila terjadi penggumpalan atau pengendapan dan endapan itu ditambah kembali koloid liofil. Koloid liofob adalah koloid yang gaya tarik-menarik antara zat terdispersi dengan mediumnya tidak ada atau sangat lemah. Koloid liofob akan stabil apabila mengabsorpsi suatu ion. Perbedaan antara koloid liofil dengan koloid liofob dapat dilihat di dalam tabel di bawah ini. Perbedaan yang pertama, koloid liofil lebih stabil atau mantap, sedangkan koloid liofob kurang mantap. Perbedaan yang kedua, koloid liofil gerak Brown dan efek Tyndall kurang jelas, sedangkan koloid liofob sangat jelas. Perbedaan yang ketiga, koloid liofil umumnya dibuat dengan cara dispensi, sedangkan koloid liofob umumnya dengan cara kondensasi. Perbedaan yang keempat, koloid liofil stabil, sedangkan koloid liofob kurang stabil. Perbedaan yang kelima, koloid liofil kekentalan tinggi, sedangkan koloid liofob kekentalan rendah. Perbedaan yang keenam, koloid liofil fase terdispensi mengabsorpsi molekul, sedangkan koloid liofob mengabsorpsi ion. Perbedaan yang ketujuh, koloid liofil tidak mudah digumpalkan oleh elektrolit, sedangkan koloid liofob mudah digumpalkan oleh elektrolit. 8. Hidrofil dan hidrofil. Jika medium pendispersi yang dipakai adalah air, maka kedua jenis koloid di atas masing-masing disebut yang pertama hidrofil, yang kedua hidrofob. Hidrofil merupakan koloid liofil yang fase pendispersinya air, sehingga fase terdispersinya dapat menarik atau mengikat partikel air. Sedangkan hidrofob merupakan koloid liofob yang fase pendispersinya air, sehingga fase terdispersinya tidak berikatan dengan air.
Perbedaan antara koloid hidrofil dengan koloid hidrofob. Perbedaan yang pertama, koloid hidrofil mengabsorpsi mediumnya, sedangkan hidrofob tidak mengabsorpsi mediumnya. Perbedaan yang kedua, hidrofil dapat dibuat dengan konsentrasi yang relatif besar, sedangkan hidrofob hanya stabil pada konsentrasi kecil. Perbedaan yang ketiga, hidrofil tidak mudah digumpalkan dengan penambahan elektrolit, sedangkan hidrofob mudah menggumpal pada penambahan elektrolit. Perbedaan yang keempat, koloid hidrofil viskositas lebih besar daripada mediumnya, sedangkan koloid hidrofob viskositas hampir sama dengan mediumnya. Perbedaan yang kelima, hidrofil bersifat reversibel, sedangkan hidrofob tidak reversibel. Perbedaan yang keenam, hidrofil efek tindal lemah, sedangkan hidrofob efek tindal lebih jelas. Pembuatan koloid. Cara pembuatan koloid dapat dilakukan dengan mengelompokkan partikel larutan sejati atau menghaluskan bahan yang masih kasar. Kemudian, diaduk dengan medium dispersi. Pembuatan koloid dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: pertama, cara dispersi. Pembuatan koloid secara dispersi adalah memecahkan berbagai partikel kasar menjadi berukuran koloid. Setelah itu, partikel tersebut didispersikan dalam medium pendispersinya. Ada 3 teknik pembuatan sistem koloid dengan metode dispersi, yaitu mekanik, peptisasi, dan busur Brady. Pembuatan koloid secara mekanik biasa dilakukan dengan cara menggerus atau menumbuk agar partikel koloid jadi mengecil. Setelah itu, ditambahkan medium zat cair panas, misalnya seperti sol belerang yang dibuat dengan cara menggerus serbuk belerang dengan zat inert, mirip gula pasir, lalu dicampurkan dengan air. Pembuatan koloid dengan cara peptisasi dilakukan dengan cara memecah partikel-partikel suspensi secara kimia. Cara peptisasi adalah cara pembuatan koloid dengan memecah partikel zat yang mengendap dalam medium pendispersi air menjadi berukuran partikel koloid. Pembuatan koloid dengan cara busur Brady sering disebut juga dengan elektrodispersi, yaitu pembuatan partikel-partikel fasete dispersi dengan menggunakan loncatan bunga api listrik. Cara ini biasa digunakan untuk membuat sol emas dan sol platina. Contoh pembuatan koloid secara dispersi adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat sol emas dengan busur Brady. Yang kedua, membuat sol belerang dengan menambahkan HCl ke dalam larutan Na2S2O3. Yang ketiga, pembuatan sol belerang dengan menambahkan NaOH ke dalam larutan AlCl3. Yang keempat, pembuatan sol FeOH3 dengan cara memanaskan larutan FeCl3. Yang kelima, membuat sol As2S3 dengan mengalirkan gas H2S ke dalam larutan As2O3. Cara kondensasi. Pembuatan koloid dengan teknik kondensasi yaitu dengan pertukaran ion. Pertukaran ion umumnya dilakukan untuk membuat koloid dari zat-zat yang sukar larut atau endapan yang dihasilkan pada reaksi kimia. Pembuatan koloid dengan teknik dispersi yaitu dengan cara busur Brady. Pembuatan koloid dengan cara kondensasi adalah pembuatan koloid dengan cara menggabungkan partikel larutan sejati seperti molekul atau ion melalui reaksi-reaksi kimia seperti reaksi redoks, reaksi hidrolisis, reaksi substitusi, dan penggantian pelarut. Contoh pembuatan koloid dengan cara kondensasi adalah 1. Reaksi redoks. Reaksi redoks merupakan reaksi yang disertai perubahan bilangan oksidasi. Contohnya, saat pembuatan sol emas yang dilakukan dengan mereduksi garamnya, lalu menggunakan reduktor formaldehida, maka reaksi kimianya dapat dituliskan di bawah ini. 2. Reaksi hidrolisis. Reaksi hidrolisis merupakan reaksi suatu zat yang membutuhkan air pada prosesnya. Contoh reaksi hidrolisis adalah saat pembuatan sol FeOH3 yang terbuat dari larutan FeCl3. FeCl3 ditambahkan pada air panas dalam prosesnya sehingga menghasilkan sol FeOH3. Persamaan reaksinya dapat dituliskan seperti di bawah ini. 3. Dekomposisi rangkap.
Pembuatan koloid dengan teknik dekomposisi rangkap, misalnya saat membuat sol AgCl dengan cara mencampurkan larutan AgNO3 encer dan larutan HCl encer. Rumus reaksi kimianya dapat dituliskan seperti di bawah ini. 4. Penggantian pelarut. Selain menggunakan cara-cara kimia, pembuatan koloid dapat dilakukan dengan menggantikan pelarut. Misalnya, saat membuat larutan jenuh asam asetat, lalu dicampurkan dengan alkohol yang akan membentuk koloid berupa gel. Selain itu, saat kamu membuat sol belerang, belerang bersifat mudah larut pada etanol dan sukar larut pada air. Untuk membuat sol belerang, nantinya akan dilarutkan dalam etanol terlebih dahulu. Kemudian, larutan belerang dan etanol tersebut dimasukkan ke dalam air sedikit demi sedikit. Partikel belerang akan menggumpal dan berbentuk sol dalam air. Demikian video presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.